Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari pemuda-pemudi yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi ini 28 Maret 2025, saya dan istri saya, Ibu Meyer Christine Latu Papua, mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan berpedoman kepada pola 4M yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO dengan judul Jangan Merasa Kuat. Namun sebelumnya kita awali dengan doa. Tuhan Yesus Raja kami bersyukur bahwa kami boleh diberikan hidup dan dihantar masuk di hari yang baru ini dengan keadaan tak kurang apa-apa. Sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus menuntun kami agar kami diberkati di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan dari surat 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-12 yang berbunyi, "Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Terimalah dengan sikap hati yang terbuka dan mau dibentuk oleh Tuhan." Temukan pertanyaan di bawah ini berdasarkan surat 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-12. Peringatan apakah yang disampaikan dalam ayatnya yang ke-12? Jawabannya, berhati-hatilah, jangan merasa kuat karena kita bisa jatuh. Jemaat Tuhan yang diberkati, 1 Korintus pasal 10 memberikan peringatan kepada jemaat di Korintus, di mana firman Tuhan menyatakan bahwa kita bisa jatuh atau kita berisiko untuk jatuh ketika kita menyombongkan diri dan tidak berhati-hati. Setelah melihat kembali pengalaman pendahulunya, Rasul Paulus menyadari potensi manusia untuk jatuh dalam dosa. Bangsa Israel sering bersungut-sungut. Mereka menyembah berhala dan menjalin hubungan amoral. Allah pun tidak berkenan kepada mereka dan mengizinkan mereka menerima konsekuensi atas dosa-dosa mereka yang terjadi di masa lalu. Namun Paulus mengatakan, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Kita mudah menipu diri sendiri dengan meyakini bahwa kita telah berhenti melakukan dosa tertentu. Bahkan setelah kita bergumul dengan mengakui masalah kita, bertobat dan bertekad untuk kembali mengikuti jalan Allah, tetapi pencobaan masih mungkin terjadi dan akibatnya kita bisa jatuh lagi di dalam dosa. Peringatan Paulus bahwa jangan merasa kuat atau teguh berdiri, hati-hatilah, menunjukkan bahwa manusia tidak bisa menghadapi pencobaan dengan kekuatannya sendiri. Mengapa demikian? Sebab di dalam diri kita ada kecenderungan untuk melakukan dosa. Benih dosa itu sudah ada sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Sehingga tidak mungkin seseorang menghadapi pencobaan atau godaan dengan kekuatannya sendiri. Orang yang merasa kuat berarti orang itu tidak membutuhkan Tuhan. Sebaliknya,
Paulus memberikan peringatan kepada kita supaya kita dapat dekat dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena hanya dengan Tuhanlah kita dapat berdiri teguh. Dengan Tuhanlah maka Ia memberi kita kekuatan untuk menghadapi setiap godaan. Bahkan Tuhan mampu memberikan jalan keluar kepada kita ketika kita menghadapi godaan atau pencobaan. Bangsa Israel gagal karena mereka berpaling dari Tuhan dengan menyembah berhala, Allah-Allah lain. Kita bisa berdiri hanya dengan cara kita dekat dan bergantung kepada Tuhan Yesus saja. Atas uraian firman Tuhan di atas, maka hendaklah kita jangan merasa diri kita hebat atau kuat, tapi bergantunglah hanya kepada Tuhan Yesus. Setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka bagikanlah firman Tuhan ini kepada keluarga kita, sahabat kita, saudara seiman, dan setiap orang yang kita kenal, agar kita tidak merasa hebat dan kuat, tetapi tetap bergantung kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Saudara, marilah kita tutup renungan ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-12 yang sudah mengingatkan kami, berhati-hatilah, jangan menganggap diri kuat, tetapi bergantung, bersandarlah hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk kami semua yang akan beraktivitas hari ini dalam seluruh kegiatan kami. Anak-anak sekolah yang sudah libur, Tuhan berkati dalam masa liburan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang bekerja atau berbisnis, berusaha, pun dalam pelayanan, kami mohon berkat Tuhan tercurah untuk kami. Jemaat-jemaat yang sedang ada dalam pergumulan dan goncangan batin, yang memerlukan pertolongan Tuhan dan campur tangan Tuhan, Tuhan Yesus kunjungi tiap jemaat-Mu dan jamah serta tolong akan jemaat-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami hari ini ke dalam tangan pengasihan Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.